nggak ada salahnya mengundang mereka lagi di rumah Paso, karena terakhir juga waktu pindah ke sini kan belum ada pengajian sama sekali. Jadi syukuran di rumah Paso dan juga insya Allah pengajian untuk kedepannya masih banyak hal-hal yang harus tetap aku perjuangkan dan butuh doa dari anak-anak. Atala sendiri baru pertama kali kah ikut pengajian sama Mama? Apa? Pertama kali? Ya, ikut pengajian anak yatim. Tes. Ada suaranya. Tes, nah udah. Udah. Tes. Mic. Hilang lagi. Kalau nggak usah pakai mic ya. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Jadi dari dulu emang Mama sering ada Indonesia acara-acara pengajian masih kecil sama kakak, jadi emang hal kayak gitu udah rutin. Kebetulan baru tahun ini baru sekali ya di rumah ini harus Tes. Iya, yang kayak aku bilang sebenarnya ini udah kayak rutinitas keluarga. Iya, dari aku sama kakak masih kecil emang bikin acara pengajian, jadi emang ini bukan hal baru. tapi untuk tahun ini Dan di rumah habis direnovasi ini baru yang pertama kali sih. Mbak Vena, ini adalah bentuk syukur Mbak Vena ketika rumah sudah selesai dibangun. Mbak Vena juga udah sehat. Seperti ini adalah bentuk syukur akhirnya mengajak para anak-anak yatim yang memang dahulu kala yang sering banget mendoakan Mbak Vena. Iya, jadi alhamdulillah kalau yang namanya anak-anak yatim kandang saya itu kan tahu dari awal aku masih belum ada kalian, kemudian sekarang di rumah Paso lagi, karena rumah ini kan sebenarnya rumah kenangan juga ya Rik ya. Jadi ya nggak ada salahnya mengundang mereka dan mudah-mudahan ke depannya aku lebih kuat, lebih sabar, lebih percaya diri lagi untuk menghadapi apapun. Jadi doa anak yatim aku yakini insya Allah dijabah sama Allah, karena kan kita lihat mereka berdoanya luar biasa. Tadi kita baca Yasin begitu semangat dan mereka ini hafal Yasin ya. Kita aja masih baca alhamdulillah, dan mereka ini rata-rata anak-anak yang udah umroh dan haji. Jadi anak-anak luar biasa sih. Iya, tadi itu 52 anak. Kenapa 52? Karena usiaku tahun ini 51. Jadi harus ditambah 1. Jadi 52. Jadi memang sengaja dari dulu sama Pak Dwi pimpinannya aku selalu bilang kalau bisa anak-anak kecil. Anak-anak yang masih kecil aja udah tadi kan tahajud ya. Rajin tahajud, kemudian baca Quran ya. Aku sih sudah merasakan 10 tahun sama mereka didoakan tuh karena mereka semangat ya insya Allah ya. Dan aku kan juga di titik sekarang ini lebih terus mendekatkan diri sama Allah dan sama-sama Roro juga. Kita di fase yang sama ya Roro. Jadi sama-sama menguatkan kalau malam-malam gak bisa tidur telepon-teleponan. Ya alhamdulillah punya sister Roro yang rumahnya juga dekat banget gitu. Semua takdir Allah ya. Ya itu sih. Kalau lega belum. Saya masih di fase, kalau waktu itu fasenya masih fase survive ya. Kemudian ada fase shock, ada fase kayak menyalahkan diri sendiri. Kalau sekarang di fase yang menumbuhkan kepercayaan diri lagi bahwa ya ini harus aku lewatin. Jadi besok insya Allah kita terapi ya. Gimana Roro? Ya, alhamdulillah rabbil alamin Mbak sayang. Jadi kita tetap terus concern untuk kesehatan psikis Mbak Vena Melinda bersama tim psikolognya Ibu Citra, dokter pribadinya Dokter Diki, dan juga besok ada satu lagi konselor yang expert ya namanya Pak Despa akan langsung menterapi khususnya di bidang hipnoterapi. Jadi insya Allah nanti Mbak sayang bisa relax, bisa pelan-pelan merilis insya Allah seluruh rasa trauma, depresi atas KDRT. Karena kita ketahui bersama
saya dan juga Mbak Vena Melinda itu belum rilis semuanya sepenuhnya. Jadi korban KDRT itu tidak main-main, teman-teman media. Jadi sakitnya, traumanya, dan setiap malam tuh kadang suka kebangun sendiri, masih nge-review segala hal tentang sakit hati itu gitu. Jadi tetap terus konsentrasi untuk bisa menterapi Mbak saya, Mbak Vena Melinda, dan terima kasih atas amanahnya. Nyai akan selalu mengemban amanah ini dengan penuh kasih sayang Nyai kepada Mbak Vena, agar supaya kita bisa menyeruakan say no to KDRT kepada teman-teman semua yang di luar sana yang mungkin kurang bisa berani untuk speak up. Kita akan speak up bersama. Hasilnya peningkatan dari akhirnya terapi, psikolog, akhirnya apa yang Mbak Vena rasain sekarang? Ada perubahan kah? Lebih seperti apa sekarang? Iya, alhamdulillah ini terapi yang keberapa ya? 5. Ya, kelima. Dalam Alhamdulillah. 1 bulan. Betul. Jauh, alhamdulillah ya. Pertama aku kan nggak bisa makan, nggak bisa appetite ya, terus nggak bisa tidur yang deep sleep. Tapi sekarang kalau makan udah mulai ada keinginan hari ini mau makan apa gitu. Tapi kalau disuruh ngomong tentang sesuatu hal itu pasti akan cepat nangis ya. Betul. Kalau ada sesuatu yang ya itu jadi Trigger, Mbak Vena, ya. trigger, jadi pemicu. Jadi kayak tadi lihat anak-anak kecil yang selalu mengiringi aku. Waktu itu kan kakak-kakaknya, karena 10 tahun yang lalu itu mereka belum lahir kan ya. Jadi terus ngeliat mereka lagi aku kayak deja vu, karena waktu itu kan aku tahun 2013 tuh inget banget Januari itu masih sendirian, baru pisah, kemudian sendirian, anak-anak sempat jauh waktu itu, suffer banget, dan mereka lah nih, aku inget banget aku datang ke Tandan Bank sampai akhirnya mereka yang datang ke apartemen. Masya Allah. Sampai akhirnya detik ini, tapi dengan peristiwa yang berbeda. Jadi aku, insya Allah aku yakin doa mereka, doa keluarga mereka, doa sahabat yang hadir hari ini, mudah-mudahan ke depannya tuh mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mbak. Ya pokoknya saya kan sama wartawan udah kayak keluarga ya. Kalau sampai kemarin saya agak nggak mau wawancara, semata-mata saya ingin semuanya kondusif. Tapi saya juga ingin teman-teman wartawan mengawal kasus ini, karena wartawan itu dan media memegang peranan yang sangat penting. Saya korban KDRT, begitupun Roro dan juga siapapun di luar sana, teman-teman perempuan. Konsekuensi memang banyak. Kalau kita berani speak up itu banyak. Makanya awal tuh yang harus kita persiapkan adalah mental. Karena yang namanya playing victim, namanya fitnah, namanya berbagai macam itu pasti adalah urutannya. Dan insya Allah tanggal 14 Februari saya minta teman-teman wartawan bila ada waktu kita sama-sama ke Komnas Perempuan. Saya mohon doa dan juga supportnya teman-teman untuk sama-sama kita menginformasikan bahwa KDRT itu bukan aib. KDRT itu adalah pidana. Artinya kalau kita sudah berani speak up, ya konsekuensinya kita harus kuat mental. Meskipun saya juga sering nangis kayak tadi, semata-mata sebetulnya saya masih manusia biasa. Nggak mungkin lah ada orang yang ingin menikah kemudian gagal dan kemudian ceritanya sampai seperti saya, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau itu pun terjadi, ya itu sudah satu konsekuensi.